Di tahun 2020-an ke atas, seolah banyak terjadi konflik dan juga perang. Konflik bersenjata bermunculan dan terus berlanjut hingga sekarang. Mulai dari perang Israel dan musuh-musuhnya yang tiada habis, hingga perang Rusia dan Ukraina yang sudah menginjak umur 2 tahun. Karena telah dimulai sejak awal tahun 2022 lalu. Khusus perang Rusia-Ukraina, perang ini menghabiskan uang yang tidak sedikit loh. Apalagi untuk pihak Ukraina yang dibantu oleh Amerika Serikat dan juga NATO. Dari apa yang diberitakan pada April lalu, Menteri Luar Negeri negara-negara NATO akan membahas bantuan militer baru untuk Ukraina yang mencapai 108 miliar US dollar atau setara 1.754 triliun rupiah. Dari seluruh bantuan yang sekarang mengalir untuk Ukraina, penyumbang terbesarnya tentu saja Amerika Serikat. Dari data yang ditemukan, Amerika Serikat sudah menghabiskan hingga 74,3 miliar US dollar atau setara 1.206 triliun rupiah. Bantuan ini terbagi atas bantuan kemanusiaan, bantuan finansial, dan pastinya bantuan militer. Nah, bantuan militer yang menjadi porsi paling besarnya inilah yang mencapai 62% dari total bantuan yang diberikan. Yang dimana kalian tahu berupa senjata dan peralatan perang. Dengan besarnya dukungan NATO dan juga Amerika Serikat pada Ukraina, perang di sana masih terus berlangsung seperti yang terjadi juga di Israel. Tidak jarang pihak Ukraina yang didukung malah mengalami kerugian besar juga. Hal ini bisa dilihat dari kebanyakan senjata NATO yang diberikan ke Ukraina ternyata disita di medan perang oleh Rusia. Nah, kira-kira Rusia berhasil menyita senjata sekutu Ukraina apa saja? So, langsung aja kita bahas, tapi sebelum itu pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Yang pertama, Rusia dapatkan tank M1 Abrams milik NATO. Seperti kejadian pada bulan April 2024 ini, sebuah video beredar menunjukkan tank M1 Abrams milik NATO yang mengalami nasib naas. Tank canggih buatan Amerika Serikat ini dilaporkan hancur dalam pertempuran di dekat Berdichi, barat laut Avdiivka, wilayah yang baru-baru ini direbut pasukan Rusia. Dmitry Peskov, juru bicara Vladimir Putin, mengatakan senjata apapun yang dipasok ke Kiev, Ukraina akan mengalami nasib serupa, termasuk tank M1 Abrams buatan Amerika Serikat. Tank ini dikabarkan dihantam oleh drone kamikaze dan setidaknya satu proyektil dari peluncur granat anti-tank. Rekaman yang beredar menunjukkan tank tersebut terbakar dan stok amunisinya juga habis. Amerika Serikat telah berjanji untuk mengirimkan 31 unit tank M1 Abrams ke Ukraina pada Januari 2022 sebagai bagian dari upaya untuk mendukung Ukraina dalam konflik tersebut. Namun tank-tank tersebut baru tiba di Ukraina pada akhir tahun 2022 dan baru-baru ini muncul di medan perang di dekat wilayah Rusia. Namun apes tank kebanggaan Amerika Serikat itu ternyata keok dan malah jatuh ke tangan Rusia itu sendiri. Yang kedua, Rusia dapatkan tank Leopard 2. Tak cuma M1 Abrams milik Amerika Serikat NATO, nasib serupa juga dialami tank tempur utama Leopard 2. Sejak awal perang terjadi, tank tempur utama inilah yang memang paling banyak dikirimkan ke Ukraina. Bahkan di awal tahun 2023, negara-negara NATO membicarakan untuk menambahkan bantuan sejumlah 80 unit Leopard 2. Bantuan ini datang dari 6 negara NATO, mulai dari Jerman, Polandia, Norwegia, Spanyol, Finlandia, hingga Belanda. Banyaknya bantuan berupa tank Leopard 2 yang diberikan pada Ukraina jelas berbanding lurus dengan banyaknya tank tempur utama ini yang hancur juga di tangan Rusia di medan perang. Mulai dari yang hancur menggunakan howitzer pada Juni 2023 lalu. Kemudian ada juga yang hancur karena rudal anti-tank Kornet pada Oktober 2023. Dan juga ada yang hancur karena serangan drone Letser pada November 2023. Kehancuran demi kehancuran yang dialami tank tempur Leopard 2 milik NATO ini membuktikan bagaimana handalnya Rusia dalam mengatasi tank Leopard 2 dengan berbagai caranya. Beberapa di antara Leopard 2 yang berlaga di medan perang bahkan ada yang disita oleh pihak Rusia dalam kondisi yang tidak rusak sama sekali, seperti yang diperlihatkan pada sebuah video viral pada April 2024 kemarin. Disitanya Leopard 2 milik NATO jelas merupakan hal yang sangat merugikan karena harga satu unit tank tempur ini mencapai 29 juta euro atau 503 miliar rupiah. Harga ini memang mahal, namun spek yang diberikan juga jempolan. Dari kemampuan berkendara, kecepatannya mencapai 70 km per jam dengan daya jelajah hingga 340 km. Selain itu, persenjataan yang digunakan tank ini juga lengkap, mulai dari senjata utama berupa 120 mm Rheinmetall RH-120 dengan tembakan 42 putaran. Kemudian ada juga senjata sekunder seperti senapan mesin ukuran 7,62 mm yang
punya kemampuan menembak 4.750 putarannya. Wah, Rusia panen banyak nih. 3. Rusia dapatkan kendaraan lapis baja Bradley. Setelah tank tempur utama Leopard 2, ada juga lagi kendaraan lapis baja Bradley yang juga berhasil disita oleh Rusia di medan perang. Kendaraan tempur infanteri ini terlihat dilumpuhkan berdekatan dengan tank Leopard 2 dalam sebuah medan perang. Lumpuhnya beberapa unit kendaraan tempur infanteri Bradley ini disebabkan karena gagalnya strategi metode kontraofensif yang dilakukan oleh Ukraina. Dari segi spesifikasi Bradley, mempunyai kemampuan jempolan. Kecepatan maksimumnya mencapai 56 km per jam dengan daya jelajah 400 km. Persenjataan yang digunakan pun ada beragam, mulai dari 25 mm M245 Bushmaster, 2 unit BGM-71 TOW, dan senapan mesin ukuran 7,62 mm. Dengan spesifikasi ini, maka wajar jika Bradley yang sudah dibuat Amerika Serikat dari tahun 1981 memiliki harga hingga 4 juta US dollar atau setara 64,8 miliar rupiah. Tapi nggak cuma itu, sebenarnya masih banyak kendaraan lapis baja yang disita dan didapatkan Rusia di medan perang. Mulai dari STR V1-22 buatan Swedia yang dilumpuhkan menggunakan rudal anti-tank. Kemudian ada juga Murder LRV pabrikan Jerman yang berhasil disita dalam keadaan sempurna oleh Rusia. Hebat banget kan? Dan kalau barang-barang ini disita, rasanya Ukraina dan NATO rugi besar deh. 4. Dapatkan kendaraan rudal Caesar Howitzer milik Prancis. Sekarang kita berpindah ke Caesar Howitzer yang disumbangkan oleh Prancis untuk Ukraina. Penggunaan howitzer di medan perang seperti di Ukraina tentu menjadi hal yang lumrah karena tujuan utama senjata ini adalah melumpuhkan formasi kendaraan lapis baja musuh. Nah, sayangnya Caesar Howitzer yang baru bertugas di medan perang baru-baru ini malah berhasil dilumpuhkan dan disita oleh Rusia pada 2022 lalu. Teknologi baru dari Prancis ini pun terancam bisa ditiru oleh Rusia. Makanya politisi Prancis Régis de Castelroy sangat menyayangkan jatuhnya Caesar Howitzer di tangan Rusia. Cara spek howitzer ini memang sangat mumpuni karena senjata utamanya itu adalah artileri ukuran 155 mm, mampu meluncurkan amunisi berhulu ledak tinggi untuk menghancurkan senjata lapis baja dan sekumpulan infanteri dalam wilayah yang luas. Kemampuan berkendara bisa mencapai kecepatan maksimal 100 km per jam dengan daya jelajah mencapai 600 km. Disitanya howitzer milik Prancis tadi memang jelas mengecewakan, namun sepertinya Prancis tidak kapok karena diketahui pada Maret 2024 di mana negara ini berencana mengirimkan 78 unit howitzer lagi kepada Ukraina. Pengiriman ini sebenarnya membawa resiko yang besar karena Rusia pernah merilis video mereka berhasil menghancurkan 30 unit howitzer hanya dengan satu rudal yang diketahui posisinya dengan informasi milik Rusia. 5. Rudal jelajah Storm Shadow. Selain persenjataan berat seperti alutsista, Rusia juga berhasil menyita persenjataan canggih lainnya milik Ukraina dan kawan-kawan berupa rudal jelajah. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah rudal jelajah Storm Shadow. Rudal jelajah ini dikembangkan oleh Inggris dan juga Prancis sebagai salah satu rudal jelajah terbaik negara NATO. Dari spesifikasi yang diketahui, Storm Shadow ini mampu terbang di kecepatan Mach 0,95 atau setara 325 meter per detik dengan daya jelajah mencapai 550 km. Rudal jelajah ini membawa hulu ledak seberat 450 kg dengan jenis Broach yang merupakan hulu ledak tinggi, gabungan penetrasi dan juga ledakan tinggi. Dengan spesifikasi ini, Storm Shadow memang tidak diragukan sebagai salah satu senjata andalan NATO untuk memukul Rusia di Ukraina. Sebagai senjata andalan NATO, memang benar rudal itu adanya. Hal ini bisa dilihat dari seringnya rudal ini digunakan dan terlihat berhasil menggempur Rusia untuk mundur. Namun sayangnya, meski sering berhasil, tidak jarang juga Storm Shadow ini gagal dan malah berhasil didapatkan oleh Rusia dengan cuma-cuma. Salah satunya terjadi pada Maret 2024 di wilayah Crimea, sebuah rudal Storm Shadow terlihat utuh berada di tangan Rusia. Tidak perlu waktu lama, senjata ini pun dibongkar oleh para ahli rudal dari Rusia. Pembongkaran ini bertujuan jelas untuk melakukan analisa mendalam terkait teknologi rudal untuk berbagai tujuan. Mulai dari untuk diambil teknologinya sebagai dasar rudal jelajah baru yang diciptakan Rusia, atau juga pengembangan sistem pertahanan udara yang mampu menaklukkan Storm Shadow lebih mudah. Wah, pinter banget ya Rusia ini. 6. Rusia
dapat banyak drone. Dari amunisi canggih kita pindah ke drone. Dalam perang modern menggunakan drone memang sudah menjadi hal yang lumrah terjadi, sebab drone dianggap sebagai senjata terampuh yang bisa digunakan saat ini dalam sebuah perang. Makanya drone banyak digunakan di perang terbaru-baru ini, seperti di invasi Rusia Ukraina ataupun di perang Israel dan juga Iran. Salah satunya adalah drone Bayraktar TB2. Pabrikan Turki yang punya peran melumpuhkan kapal Rusia di Laut Hitam. Saking menyusahkannya Bayraktar TB2 Laut Hitam, Rusia bahkan mengerahkan jet tempur untuk melumpuhkan drone-drone tersebut. Nah, pada Agustus 2022 kemarin, Rusia memamerkan drone yang berhasil mereka dapatkan tersebut. Drone ini merupakan drone yang dirangkai ulang setelah ditembak jatuh oleh Rusia. Dengan mempunyai drone sitaan tersebut, Rusia akhirnya merangkai ulang drone yang kemungkinan besar Rusia mampu membuat tiruannya lebih baik nantinya. Kemampuan meniru Bayraktar TB2 jelas sangat menguntungkan bagi Rusia. Dari segi spesifikasi drone ini bisa tampil sangat hebat. Kemampuan terbangnya mampu membuat drone ini melesat di kecepatan 222 km per jam dengan daya jelajah 4000 km dan daya tahan penerbangannya hingga 27 jam di atas langit. Kemudian senjata yang mampu dibawa pun bisa cukup banyak, seperti rudal jarak jauh dan juga bom pinta. Pakai komplit banget nih drone yang satu ini. 7. Rusia dapatkan senjata infanteri. Selain persenjataan berat seperti tadi, persenjataan kelas infanteri yang sering dibawa oleh militer juga banyak didapatkan oleh Rusia dari Ukraina. Contohnya rudal anti-tank Enlow dan juga rudal Javelin. Kemudian ada juga senapan mesin M2 Browning dan ada juga sistem pertahanan udara portable FIM-92 Stinger. Dengan semua persenjataan yang disita oleh Rusia ini, jelas hubungan Rusia dan NATO rasanya akan semakin memburuk. Apalagi Rusia berencana mengadakan pameran barang sitaan senjata perang Rusia yang ia dapatkan dalam waktu-waktu ini. Pasti hal tersebut membuat NATO semakin kesal dan sangat malu dengan apa yang dilakukan Rusia. Semoga aja rasa malu dari negara-negara NATO ini bisa membuat dibatasinya bantuan militer ke Ukraina. Karena tekanan publik Eropa pun saat ini semakin besar, apalagi masyarakat Eropa memang sedang dalam kewalahan krisis energi. Jadi alih-alih menggunakan uang negara-negara NATO tersebut untuk perang yang tidak mendapatkan untung apa-apa, rasanya pemerintah negara NATO seharusnya lebih memperhatikan persoalan krisis dalam negeri mereka sendiri dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya lebih dulu. Nah, tapi gimana nih kalau menurut kalian tentang tindakan negara-negara NATO tersebut? Sebenarnya apa sih yang mereka ingin cari dari banyak perang yang terjadi belakangan ini?